Saya kira kalau selain jangka waktu memang tidak ada ya hal-hal yang secara substansi itu berubah ya. Kalau soal jangka waktu ini saya kira ya boleh itu dianggap sebagai supaya ada distinctive feature gitu sedikit gitu ya dengan yang dulu ya, daya pembeda. Tapi yang jelas saya kira 18 tahun ini dikaitkan dengan masa daluarsa yang ada di KUHP kita ya, untuk kejahatan-kejahatan yang memang tingkat ancaman pidananya itu tinggi atau lama ya. Nah, apakah ini bisa menyentuh kasus BLBI ya? Kalau kita menggunakan sistem perhitungan daluarsa yang ada di KUHP, di mana daluarsa itu kan dimulai sejak kemudian penyidikan dilakukan, walaupun di situ katanya itu penuntutan begitu ya. Nah, barangkali kalau yang kemudian ada yang penyidikan atau penuntutannya itu dilakukan masih di atas 2005 ya barangkali masih bisa menyentuh. Tapi di luar itu kan di luar kasus-kasus BLBI kan faktanya ada kasus-kasus yang terjadi kemudian di atas tahun 2000 ya, sudah tahun 2000 yang kemudian seperti yang tadi juga disinggung oleh Prof. Hikmahanto, itu orang-orang yang terimplikasikan atau tersangkanya kemudian lari dan kemudian bisa hidup tidur nyenyak di Singapura. Nah, ke depan saya kira ruang mereka akan menjadi lebih sempit gitu, ruang kenyamanan mereka. Meskipun saya juga menyampaikan agar jangan kemudian seolah-olah kalau ada perjanjian ekstradisi itu akan menjadi very simple gitu loh untuk mengekstradisi ya. Karena bagaimanapun yang namanya perjanjian ekstradisi dimanapun saya kira itu subjek itulah ya, tunduk juga pada kemungkinan adanya proses peradilan yang diajukan. Seperti yang kasusnya Pak Hendra ada ya, Prof. ya, kalau nggak salah ya. Di mana kemudian ketika ada perlawanan dari yang bersangkutan melalui prosedur hukum yang ada di sana itu juga bisa menunda bahkan juga bisa menggagalkan. Saya kira Baik. itu. Kalau hal-hal yang lain saya tidak melihat substansi yang berbeda dengan yang dulu itu. Oke, berarti dapat diartikan untuk kasus BLBI ini juga bisa saja begitu menjadi tidak tuntas begitu Bisa. pengusutan kasusnya Pak Arsul. Kita beralih ke Prof. Hikmah di mana juga melihat isu lainnya awal tahun ini ruang udara di Natuna yang tentunya selama ini dikelola oleh Singapura selama 76 tahun akhirnya jatuh ke Indonesia. Apakah memang ini juga menjadi bagian take and give dari negosiasi menuju ekstradisi ini, Prof? Oke, sebelumnya terkait dengan perjanjian ekstradisi ya, sebenarnya tugas Pak Arsul itu adalah menyetujui atau tidak menyetujui. Karena ujungnya itu adalah undang-undang pengesahan itu hanya cuma 2 pasal. Pertama adalah mengesahkan, kedua mulai berlakunya kapan, itu aja. Tetapi berkaitan dengan take and give yang ada dalam konteks perjanjian, isi perjanjian itu dilakukan oleh negosiator-negosiator Indonesia tentunya. Dan nanti kalau sudah sepakat baru kemudian diserahkan kepada DPR untuk kemudian mendapatkan persetujuan atau tidak persetujuannya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan BLBI ini memang sebenarnya seperti Pak Arsul katakan, tapi pada waktu 2007 itu kalau misalnya dimundurkan ke 15 tahun itu harapannya adalah mereka akan terkena gitu kan. Nah, memang kalau yang sekarang itu bukan dikaitkan dengan BLBI, seperti Pak Arsul bilang, sebagaimana mungkin disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, itu dikaitkan dengan masa daluarsa yang ada dalam KUHP. Jadi memang tujuannya ada berbeda di situ. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah dari tadi yang disampaikan terkait dengan masalah FIR. FIR ini kalau kita baca di dalam perjanjian FIR, ini sebenarnya perjanjian FIR ini juga sudah pernah dibuat perjanjian dengan pihak Singapura. Kalau saya tidak salah pada masa Pak Danu Subroto menjadi Menteri Perhubungan. Kalau saya tidak salah itu masih zamannya Pak Harto lah gitu ya, tahun 98 kira-kira. Itu sudah ada dengan Singapura. Nah, di situ esensinya sama bahwa pengelolaan FIR itu akan dikelola oleh Indonesia tapi didelegasikan oleh Singapura kepada Singapura. Ya, ini yang sebenarnya sama sih kalau saya perhatikan
ya nggak ada bedanya. Lalu kalau misalnya didengung-dengungkan bahwa akhirnya jatuh ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu ya, sebenarnya kalau saya lihat di dalam isi perjanjiannya tidak seperti yang disampaikan. Ya. Karena kalau saya lihat di media massa di Singapura, Lee Kuan Yew mengatakan bahwa kita aman sampai 25 tahun ke depan. Artinya Singapura mengklaim bahwa dia menang juga gitu. Ini kan nggak mungkin kalau misalnya dua pihak, kecuali memang kita bicara soal win-win ya, tapi kan kita bicara ini ada situasi win-lose. Kalau ada yang win, ada yang lose nih ceritanya. Ini siapa yang lose ini? Karena nggak mungkin dua-duanya mengklaim sebagai win. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya lihat bahwa kalau di dalam perjanjian FIR yang lama itu reviewnya ditelaah kembalinya setiap 5 tahun sekali. Nah kalau sekarang 25 tahun sekali, ya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Oleh karena itu ada sebagian pihak yang pergi ke Mahkamah Agung untuk melakukan uji materi terhadap Perpres yang meratifikasi perjanjian FIR Singapura Indonesia. Keuntungan yang didapat dari perjanjian ini karena memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Prof. Hikmah, DPR hanya mengesahkan begitu. Nah ini pada akhirnya disahkan sebetulnya melihat keuntungannya lebih banyak keuntungannya atau kerugiannya Pak Arsul? Ya gini, kalau kita batasi pada perjanjian ekstradisi ya, karena ini menjadi instrumen tambahan, bahkan instrumen yang lebih baik daripada instrumen yang ada. Instrumen yang ada itu kan dengan mutual legal assistance agreement, perjanjian bantuan hukum secara timbal balik. Ini memang perjanjian ekstradisi buronan itu menjadikan kemudian ya posisi Indonesia kalau ingin kemudian mengejar buronan yang ada di Singapura itu memang lebih baik ya, karena sudah lebih spesifik lagi. Tetapi yang itu jelas sebetulnya keuntungannya cuma itu saja ya. Keuntungannya pertama posisi hukum yang lebih baik, dan yang kedua kemudian tidak lagi menjadikan Singapura ya bagi para orang yang buron itu sebagai tempat tidur yang nyenyak atau tempat tinggal yang nyaman lah untuk ke depan dengan adanya perjanjian ekstradisi ini. Tetapi ini yang sekali lagi saya ingin tekankan ya, bahwa kemudian tidak dengan perjanjian ekstradisi kalau ada buronan itu kemudian akan bisa dengan mudah juga dibawa pulang ya. Kalau ada kemudian perlawanan dengan menggunakan jalur hukum, saya tidak tahu persis bagaimana jalur hukum yang ada di Singapura ya, itu bisa juga kemudian kalaupun tidak membatalkan itu menunda ya, menunda proses ekstradisi itu ya. Nah, saya kira sih itu saja. Kalau soal perjanjian yang lain seperti FIR itu ya memang termasuk di DPR sendiri ada juga sisi-sisi pandang seperti yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto juga itu ya, bahwa misalnya bahkan kalaupun itu kembali ke Indonesia kemudian Indonesia menguasai FIR tapi kan di atas ketinggian tertentu yang itu sebetulnya tidak begitu bermanfaat dalam konteks kita, karena FIR kita itu kan justru yang lebih rendah kan lalu lintasnya, karena itu terkait dengan lalu lintas pesawat yang masih terbang di ketinggian yang lebih rendah.